Pemirsa SMTV, pemilu 2024 hanya tinggal menghitung hari. 14 Februari 2024 menjadi sebuah ajang pesta demokrasi bagaimana kita akan memilih calon anggota legislatif dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, dan juga memilih presiden dan wakil presiden. Nah, sudahkah Anda memiliki ketetapan hati untuk menjatuhkan pilihan kepada caleg siapa yang dinilai tentunya amanah untuk bisa menjamin aspirasi kita tersampaikan dengan baik. Dan pemirsa SMTV, program Kataleg, Kata Caleg SMTV hadir menjadi sebuah program yang bisa dijadikan untuk Anda referensi bagaimana memilih kualitas caleg tentunya dengan pendekatan secara lebih dekat lagi. Ingin mengetahui bagaimana track record, rekam jejak, visi misi caleg yang akan kita pilih, tentunya pesta demokrasi, bagaimana pemilih yang cerdas bisa menentukan pemilu yang berkualitas. Sudah hadir di studio SMTV salah seorang calon anggota legislatif dari Partai Gerindra, Dapil 1, ada Pak Hersa Santosa SHMM. Pak Hersa, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, pemirsa SMTV, tentunya kita akan berbincang nih dengan Pak Hersa. Nah, mengenai track record, latar belakang, rekam jejak beliau, kenapa juga nih memilih untuk terjun ke dunia politik? Pak Hersa mungkin mau menyapa dulu nih untuk pemirsa SMTV, khususnya warga masyarakat Sumedang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore ya para pemirsa SMTV ya di Kabupaten Sumedang yang memang televisi lokal yang terbaik menurut saya sehingga SMTV ini peduli terhadap para kandidat atau caleg sehingga nantinya masyarakat akan lebih tahu apa rekam jejak para calon anggota legislatif di Kabupaten Sumedang ini. Iya, boleh tahu nih Pak Hersa, untuk keseharian sekarang nih, aktivitasnya apa saja? Nah, kalau dulu kan saya, Ibu Pipit juga tahu ya, pernah menjadi Ketua KPU Kabupaten Sumedang, pernah juga menjadi Panwas di Kabupaten Sumedang. Nah, kalau keseharian sekarang tuh jalan-jalan dari desa ke desa. Jalan-jalan dari desa ke desa, kita ketemu dengan warga, gitu. Ternyata setelah kita ketemu tuh memang indah. Apa nih yang indahnya, Pak? Dari itu, bahwa pemilu itu harus menyenangkan. Nah, saya maka dari itu ya pemilihan legislatif ini dijadikan wisata politik bagi saya. Oh, wisata politik, betul. Wisata politik ini kita tadi apa disampaikan bagaimana dengan wisata politik ini kita ya menjadi kemana-kemana itu menjadi tidak menjadi beban, justru menjadi senang kita pergi ke daerah-daerah yang kita tuju. Oke, dan ini pemirsa SMTV juga tadi disampaikan oleh Pak Hersa bahwa latar belakang beliau ini pernah menjabat sebagai Ketua KPUD Kabupaten Sumedang. Nah, ini sebagai pernah duduk di lembaga penyelenggara pemilu nih Pak, apa yang menentukan Bapak sekarang terjun ke dunia politik, apa yang mendasar? Karena waktu itu kan memang berkecimpungnya di penyelenggara nih, kalau sekarang kan menjadi aktornya nih Pak. Ya, jadi banyak hal ya yang memang kenapa dulu saya di KPU, sekarang di partai politik. Memang kalau KPU itu sendiri kan mengurusi orang-orang yang partai politik ya. Nah, sehingga sedikit banyaknya saya mengetahui bagaimana tentang partai politik itu. Nah, karena kita udah berada di ranah itu, ya sudah ada berada di ranah yang mengurusi tentang partai politik, sehingga image kita juga, pemikiran kita juga, oh bahwa ini memang saya itu ya, atau yang telah mengurusi partai politik sedikit-tidaknya sudah tahu. Nah, alasannya kenapa saya masuk partai politik, banyak hal ya yang memang saya pikirkan, banyak hal juga yang memang saya inginkan ya. Ternyata kalau kita lihat di masyarakat terus banyak hal yang memang harus dibenahi. Nah, bagaimana itu cara membenahi ya, mau tidak mau saya harus menjadi anggota DPRD ya. Mudah-mudahan aja ya ketika saya hari ini nyalon di Partai Gerindra ya, apa yang dicita-citakan. Nah, bagaimana saya dapat menyuarakan masyarakat kan intinya bagi DPRD Kabupaten Sumedang ini atau Dewan ini bagaimana dapat mewakili suara masyarakat yang tersampaikan. Nah, sehingga apakah tersampaikannya dari sisi aturannya, apakah tersampaikannya dari sisi pengawasannya terhadap legislatif, terhadap yudikatif maupun eksekutif ya,
ataupun dalam penganggarannya, bagaimana anggaran-anggaran itu nyampe dan dirasakan oleh masyarakat banyak. Oke, Nah, itulah kenapa saya masuk ke partai politik. Oke, ini sebagai pernah berkecimpung di lembaga penyelenggara pemilu, tentunya beliau tahu betul dan paham ya seperti apa konteksnya gitu. Ini Pak Hersa berbicara mengenai partai, kenapa nih melabuhkan hatinya ke Partai Gerindra? Apakah ada alasan khusus dari sekian banyak warna begitu yang dipilih? Banyak pilihan sebenarnya, banyak juga saya ditawari oleh beberapa partai politik yang lainnya, bahkan pernah juga ditawari jadi ketua di salah satu partai politik. Nah, pada waktu itu memang saya itu belum ada minat untuk memasuk di partai politik. Ya. Tapi karena alasan tadi, kenapa akhirnya saya menjatuhkan pilihannya ke Partai Gerindra. Ya. Nah, pertama di Partai Gerindra itu sama dengan misinya kan, visi Partai Gerindra itu bagaimana mensejahterakan rakyat. Nah, saya masuk politik itu kan arahnya ke sana, sehingga ada kesamaan antara keinginan dan visi misi dari partai politik. Oke, luar biasa ya. Ada keinginan yang memang mensejahterakan rakyat. Kalau tadi di awal pemirsa beliau menyampaikan bahwa berwisata ke masyarakat, menemui masyarakat secara langsung itu ternyata indah. Nah, kita mau tahu nih apa Pak yang disampaikan oleh warga masyarakat ke Bapak sehingga itu juga bisa menjadi salah satu motivasi memicu Bapak untuk memang terjun sekarang ke dunia politik. Betul. Jadi memang ini pengalaman kita masuk ke masyarakat memang kenapa saya indah ya, ketika kita ngobrol bareng dengan masyarakat, kita sama-sama ngobrol seperti ini, sehingga curhatan masyarakat itu menjadi tidak ada tekanan dan yang lainnya, dia keluar dari hatinya sendiri. Sehingga apa yang disampaikan oleh mereka itu memang keinginannya. Jadi banyak hal yang memang disampaikan oleh dari masyarakat ya ke kita. Salah satu contohnya tentang program bansos itu ya. Pak, kenapa nih bansos orang yang dapat yang tidak ya. Apa nih yang salah dan semacam itu. Nah, ini hal-hal yang semacam itu kan timbul di masyarakat ya. Saya sampaikan memang ini perlu pembenahan ya. Nah, ini berarti ada data yang memang tidak benar, ada pendataan yang kurang baik. Nah, maka dari itu nanti pendataan insya Allah ya, kalau saya terpilih, pendataan itu harus dibenahi. Memang mana orang yang layak diberi dan mana orang yang tidak layak diberi. Oke, ini ada beberapa pembenahan dan itu juga menjadi prioritas nanti ya ketika ditakdirkan misalnya untuk duduk di lembaga parlemen. Nah, ini ada hal-hal Pak yang tentunya menjadi prioritas juga. Nah, selain tadi Bapak fokus untuk pembenahan data begitu. Apalagi nih Pak untuk program-program yang menjadi visi Bapak ketika nanti misalkan ditakdirkan oleh Allah bisa duduk di lembaga legislatif, karena dari 50 kursi itu kan mewakili Kabupaten Sumedang, khususnya mungkin nanti yang diperjuangkan lebih ke fokus ke dapil Bapak nih, dapil 1 misalkan. Ini secara umumnya bagaimana? Kebetulan Pak Bu Pipit ya, bahwa saya itu selain tadi mantan KPU, saya juga kan pembina di PPDI ya. PPDI. Jadi PPDI ini kan menyangkut tentang aparatur desa, perangkat desa. Aparatur desa. Nah, visi misi saya itu kan kenapa saya datang dari desa ke desa. Kenapa demikian? Karena memang kalau desanya bagus ya, maka di kabupatennya akan bagus. Ya. Kalau desanya sejahtera, maka kabupatennya pun sejahtera. Jadi tidak boleh kabupatennya sejahtera, desanya tidak sejahtera. Hal semacam itu ya, saya juga ada keluhan-keluhan juga dari aparatur desa, ya, dari aparatur desa, baik itu jadi bagaimana ini kami ini ya, kalau di dalam suatu pekerjaan itu selalu diikutsertakan kalau di dalam sisi pekerjaan. Tapi kalau dalam sisi salary, kenapa kami ini selalu dianaktirikan semacam itu. Nah, hal-hal semacam itulah yang memang perlu diatur atau pengaturannya. Seperti saya tadi sampaikan bahwa tugas Dewan ini ya membuat aturan. Kalau di kabupaten kota ini kan perda ya. Peraturan daerahnya, bagaimana peraturan daerah itu harus dibuat. Yang harus dibuat itu harus juga menyentuh ke aparatur yang ada di desa-desa. Nah, bagaimana mereka itu kinerjanya ditingkatkan, tapi salarinya juga ditingkatkan. Coba bayangkan aja, kalau para pekerja baik swasta maupun pemerintah, kalau hari raya Idul Fitri itu dapat
Ada tunjangan. Ada tunjangan. Kan? Ya. Tapi mereka enggak. Tetapi dari sisi pekerjaan, mereka selalu harus bekerja sebagai pelayan masyarakat. Betul. Nah, salah satu atau salah dua yang tadi ya, yang tadi yang tentang data, terus ini juga aparatur dan banyak hal yang memang perlu kita lakukan, perlu kita perbaiki. Bagaimana Sumedang ini bukan saja juara, ya, tetapi juara di atas, tetapi di bawah pun tetap rakyatnya menjadi sejahtera. Nah, ini kalau berbicara tadi sudah jelas ya visi misi, kemudian juga ada beberapa programnya. Kira-kira nih Pak, ketika nanti duduk di lembaga legislatif, sudah adakah yang dibidik Pak? Mau di komisi berapa begitu? Kalau bidikan saya hari ini bagaimana saya bisa menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Oke, itu lebih fokus gitu ya. Kemudian itu, apakah di komisi dan yang lainnya itu belum ada di ranah atau benak apapun. Karena kalau sebagai anggota DPRD Kabupaten, nah kalau sudah mencapai sana, nah itu kan ada kebijakan-kebijakan lain. Sebenarnya di komisi manapun, inti daripada tugas dan kewenangan DPRD ini adalah dapat menyalurkan aspirasi masyarakat. Intinya dari itu semua. Jadi jangan sampai, Bu, pernah saya mendengar juga ada beberapa anggota DPRD, ini apakah rumor atau tidak, yang ketika sudah dilantik, mereka tidak ngomong apapun. Nah, apa ketika memang kampanyenya? Apakah kampanyenya juga diam? Apakah kampanyenya hanya tim saja? Kan saya juga nggak tahu. Apakah itu hanya rumor saja? Nah, jadi jangan sampai kalau itu nah kita ya mudah-mudahan semua partai politik nanti yang jadi di sana di DPRD Kabupaten Sumedang dapat menyuarakan aspirasi masyarakat. Karena tujuan kita hanya wakil. Nah, apa yang diinginkan masyarakat disampaikan. Oke, dan luar biasa nih pemirsa SMTV, Pak Hersa ini dari Partai Gerindra, daerah pemilihan 1. Dapil 1 ini meliputi kota ya Pak ya, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, dan Ganeas. Nah ini Pak, ketika berbicara mengenai kultur masyarakat, ini tentunya akan sedikit berbeda Pak, ketika Bapak nyalon di dapil kota dengan dapil yang di pedesaan. Nah yang dirasakan sekarang seperti apa Pak? Karena saya belum bisa membandingkan karena saya kan belum pernah mencalonkan di dapil yang lain ya. Baru di dapil kota ini di utara, di selatan dan di Ganeas. Tetapi pada intinya kultur masyarakat di Kabupaten Sumedang ini kan baiklah, manut orangnya. Ketika kita datang disambut dengan baik, meskipun pada waktu ketika datang kita baru kenal dan yang lainnya. Dari sisi kultur ini masyarakat Kabupaten Sumedang ini adalah baik, hormat, dan sangat bijak menerima orang yang mau datang. Nah dengan hal semacam itulah nikmat sebenarnya ketika memang para caleg yang mencalonkan di Sumedang dengan kultur-kultur yang baik ini. Tetapi ya dari semua hal semacam itu juga kalau boleh nanti saya juga menghimbau kepada masyarakat. Yang mau disampaikan? Jadi jangan sampai di benaknya ketika ada calon yang datang, bagaimana ada uangnya atau tidak ada uangnya. Tetapi harus berpikir terbalik, bagaimana calon ini akan mampu atau tidak menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumedangnya. Jangan sampai ada uang dan tidaknya. Jadi saya khawatir nanti kalau berpikirnya ada uang dan tidak ada uangnya, nah apakah rumor yang tadi saya sampaikan benar atau tidak, setelah jadi dewan dia tidak bisa ngomong apa-apa. Dia tidak bisa menyampaikan aspirasi masyarakat karena tujuan yang menyerahkan uang itu hanya dia itu seolah-olah ini hanya prestise dirinya saja bahwa saya mampu menjadi anggota dewan. Padahal tugas dan fungsinya sangat berat sekali. Iya, ketika kampanye membeli suara, pas sudah duduk tidak disuarakan. Ya, dan sayang sekali nanti kalau ketahuan itu kan sanksinya pidana juga. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Hersa atas waktunya. Pemirsa SMTV, sejatinya pemilu merupakan sebuah ajang pesta demokrasi yang disampaikan tadi di awal, bagaimana kita bisa menciptakan pemilu yang demokratis, yang berkualitas, tentunya harus berawal dari pemilih yang cerdas. Untuk itu, program Katalog SMTV hadir memberikan referensi kepada Anda masyarakat untuk agar lebih bijak dalam memilih calon anggota legislatif yang tentunya akan menyuarakan suara Anda nanti di parlemen. Ini akan berdampak dan juga berpengaruh terhadap kebijakan selama 5 tahun ke depan. Saya Wiwit Nurvina, sampai jumpa di segmen Katalog berikutnya.